2 tambahan amunisi baru Garuda Muda, demi wujudkan tim berkualitas bersaing di Piala Asia. Manajer Timnas U20 Indonesia, Ahmed Zaki, mengonfirmasi bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang tengah diproses untuk naturalisasi. Kedua pemain tersebut adalah Dion Marks dan Tim Gipens. Sebelumnya, pelatih Timnas U20, Indra Syafri, telah memantau kemampuan mereka saat mengikuti sebuah turnamen di Prancis pada Juni tahun 2024. Selain Dion dan Tim, beberapa pemain lain seperti Mauresmo Hinok dan Kaya Simone juga sempat dipantau. Awalnya, Indra Syafri mengajukan 3 nama untuk dinaturalisasi, yakni Dion Marks, Tim Gipens, dan Mauresmo Hinok. Namun, proses naturalisasi Mauresmo menemui kendala karena garis keturunan Indonesianya berasal dari orang tua kakek dan neneknya, yang menyebabkan masalah administrasi. Sebagai gantinya, Indra Syafri mengusulkan Kaya Simone yang akhirnya setuju untuk berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Saat ini, PSSI masih memproses berkas naturalisasi Tim Gipens dan Dion Marks. Ahmed Zaki menyebutkan bahwa kedua berkas tersebut sudah selesai dan sedang ditinjau oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah proses ini rampung, mereka akan melanjutkan ke Kemenpora untuk menyelesaikan prosedur naturalisasi. Selain itu, Zaki menambahkan bahwa mungkin akan ada pemain lain yang dipilih melalui seleksi tambahan. Sementara itu, PSSI masih berusaha mencari informasi lebih lanjut terkait naturalisasi Mauresmo Hinok agar ia bisa bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Ahmed Zaki menekankan bahwa tim asuhan Indra Syafri membutuhkan pemain berkualitas untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China pada Februari mendatang. Fans Malaysia sindir Indonesia tak mampu juara AFF. Singapura lebih baik dari Indonesia. Saat masyarakat Malaysia tengah heboh dengan Piala AFF, Timnas Indonesia justru memiliki mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu pengguna Twitter dari Malaysia, dengan akun @onefootballem, melontarkan sindiran kepada Timnas Indonesia baru-baru ini. Akun tersebut menyinggung kebiasaan netizen Indonesia yang sering menyematkan julukan King pada Timnas Indonesia, terutama setelah meraih hasil positif dalam pertandingan. Dalam sindirannya, akun @onefootballem menyebut bahwa tidak ada gunanya dipanggil King jika Piala AFF, yang dianggap sebagai turnamen paling mudah di kawasan Asia Tenggara, belum pernah diraih oleh Timnas Indonesia. Tak ada gunanya dipanggil King jika piala yang paling mudah, Piala AFF, pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya, loh. Singapura hebat, tulis akun tersebut, mengingatkan bahwa negara tetangga seperti Singapura sudah mampu meraih trofi tersebut. Namun, di tengah kritik dan ejekan tersebut, Timnas Indonesia tetap fokus pada target yang lebih besar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bermimpi untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, meskipun ia menyadari bahwa jalan menuju impian itu tidaklah mudah. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan, ujar Shin Tae-yong. Saat ini, Timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan awal di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut masih menjaga harapan Indonesia untuk terus berjuang dan meraih mimpi besar mereka tampil di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong nilai Jens Raven masih mentah, belum bisa bersaing di tingkat senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan mengenai peluang Jens Raven bergabung dengan skuad senior usai tampil gemilang bersama Timnas U20. Striker berusia 18 tahun itu memang menunjukkan performa mengesankan. Namun menurut Shin, Jens masih belum siap untuk masuk ke dalam skuad Garuda senior. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan Jens bisa mendapat kesempatan di masa depan jika terus konsisten dan meningkatkan penampilannya.
Jens Raven memang patut mendapatkan apresiasi atas penampilannya bersama timnas Indonesia U20. Striker yang bermain untuk FC Dordrecht U21 ini selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, membukukan total 3 gol. Tak hanya itu, sebelumnya ia juga sukses membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 dengan mencetak 4 gol. Performa ini membuat banyak pihak berharap Jens bisa menembus tim senior. Shin Tae-yong, yang menyaksikan langsung pertandingan terakhir timnas Indonesia U20 melawan Yaman U20 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, memberikan penilaiannya. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Jens masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal kekuatan fisik dan daya juang. Menurut Shin, penampilan Jens saat ini belum cukup untuk bersaing di level senior, khususnya di posisi striker timnas Indonesia. Meski demikian, Shin tak sepenuhnya menutup pintu bagi Jens. Pelatih yang tegas ini mengatakan bahwa peluang Jens masih terbuka, mengingat usianya yang masih muda dan perjalanan karirnya yang masih panjang. Jika Jens mampu menunjukkan perkembangan yang konsisten, bukan tidak mungkin ia akan dipertimbangkan untuk masuk ke skuad senior di masa depan. Adapun, timnas Indonesia U20 telah memastikan tempat di Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang melawan Yaman U20. Merajut asa lolos Piala Dunia, 5 nama bintang untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali berupaya membujuk 5 pemain keturunan agar dapat memperkuat skuad Garuda demi meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 53 tahun ini memberi sinyal bahwa kedatangan pemain naturalisasi berkualitas belum akan berhenti dalam waktu dekat. Kita bisa lihat masyarakat sepak bola Indonesia sangat bahagia dengan kehadiran pemain naturalisasi di tim. Jika performa kami terus meningkat, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun, ungkap Shin Tae-yong kepada media. Shin Tae-yong menyadari adanya pendapat bahwa proyek naturalisasi ini dianggap menyulitkan pemain lokal. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut jangan disalahpahami. Jika kita bisa naik ke peringkat 50 dunia, sepak bola Indonesia akan jauh lebih kompetitif, tambahnya. Shin Tae-yong pun optimis bahwa bantuan pemain keturunan akan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat performa mereka di 2 laga awal grup C, di mana timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka jika berhasil meraih hasil positif dalam laga tandang melawan Bahrain dan China pada matchday ketiga dan keempat. Setelah kedatangan pemain seperti Miss Hilges dan Eliano Reijenders, Shin Tae-yong berharap ada tambahan pemain top lain yang memperkuat skuad. Mauro Zelstra dari FC Volendam U21 telah mengirim berkasnya ke PSSI, sementara Ole Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, masih dalam pendekatan. Selain itu, media Belanda, Voetbal Primer, melaporkan bahwa Hairori Edewald tengah menjalani proses naturalisasi, dan Pascal Struijk juga disebut siap bergabung dengan timnas Indonesia. Jika semua pemain tersebut bergabung, tidak mustahil timnas Indonesia dapat finish di 2 besar grup C dan lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan tim sekelas Jepang diperkirakan tidak akan mudah mengalahkan skuad Shin Tae-yong jika Ole Romeni dan kawan-kawan memperkuat tim.